Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat talabul ilmi. Yang alhamdulillah Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka mempelajari Islam, mengenal Allah, mengenal Islam dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para jemaah sekalian, kita sebagai seorang muslim, Allah wajibkan kita untuk mensyukuri, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Kata Allah, "La in syakartum," jika engkau bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan tambahkan, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita semua. Akan tapi wala in kafartum, jika kalian kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri nikmat dari Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Maka dari itu, para jemaah sekalian, sudah sepatutnya, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, yang mana para jamaah sekalian, nikmat Allah itu tidak terhingga. Sebagaimana dalam Quran surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, jika kita menghitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu, maka kalian tidak akan mampu menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah berikan setiap waktunya, setiap detiknya, setiap menitnya. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat mendengar, dan yang lainnya. Itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, qudwah kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain tanpa terkecuali, dan kepada para pengikut beliau yang senantiasa berpegang teguh, yang senantiasa meniti sunnah sampai hari kiamat kelak. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah kumpulkan kita
dalam rangka menuntut ilmu, yang mana kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apa ilmu yang dimaksud? Yaitu ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal agama Islam, ilmu mengenal Rasulullah SAW. Betapa banyak para jemaah sekalian orang yang ia mengaku sebagai seorang muslim, akan tapi dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita belum mengenal agamanya sendiri, belum mengenal agama Islam, kemudian belum mengenal Rasulullah SAW. Maka dari itu diwajibkan bagi kita untuk senantiasa belajar. Bahkan kata para ulama salaf, ada ucapan yaitu utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, belajarlah dari buayan ibu kita sampai kita masuk liang lahat. Dari buayan ibu kita belajar bagaimana cara berbicara, kemudian bagaimana cara merangkak, bagaimana cara tengkurap dan sebagainya, sampai kita tumbuh besar, sampai kita tumbuh dewasa. Banyak ilmu yang belum kita pelajari. Semakin kita mendalami ilmu, semakin kita belajar, maka kita akan merasa betapa banyak sesuatu yang belum kita ketahui. Para jamaah sekalian, belajar tidak mengenal waktu, belajar tidak mengenal usia. Terkadang kita malu untuk belajar. Kita malu karena usia kita sudah dewasa, atau kita malu karena usia kita sudah bapak-bapak contohnya. Nah, akan tapi para jemaah sekalian, para bapak-bapak sekalian, hal tersebut bukanlah sebagai hujah, hal tersebut bukanlah sebagai dalil bahwasanya kita tidak belajar, kita tidak menuntut ilmu. Karena sebagaimana yang telah disampaikan tadi, belajar tidak mengenal waktu, belajar tidak mengenal batas usia. Karena belajar sampai Allah memanggil kita, yaitu sampai kita dimasukkan ke liang lahat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama membahas satu tema yang mana di antara sebab kami mengangkat tema ini, karena terkadang kita lalai, terkadang kita lupa dengan kematian, kita lupa dengan kampung halaman kita, yaitu kampung akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalaikan oleh dunia, yang mana dunia ini melalaikan para jamaah sekalian. Seolah-olah kita akan hidup di dunia selamanya. Seolah-olah kita akan hidup abadi di dunia ini. Karena wallahi jamaah, dunia ini melalaikan kita semua. Maka semoga dengan pembahasan pada malam ini insyaallah taala bisa mengingatkan diri kami pribadi, juga para jamaah sekalian, bahwasanya kita hidup di dunia ini, kita akan kembali, kita akan pulang, yaitu kemana? Ke surga. Dengan sebab pastinya. Dan surga Allah itu mahal. Dan surga Allah itu diusahakan. Maka apakah kita sudah berusaha mendapatkan, menggapai surga tersebut? Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, surga atau masuk surga adalah cita-cita, adalah dambaan setiap kita seorang muslim, adalah dambaan kita seorang mukmin. Terlebih lagi masuk surga tanpa hisab. Apa itu masuk surga tanpa hisab? Masuk surga tanpa hisab pastinya adalah suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Tidak setiap hamba Allah pilih menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Pertanyaannya, apakah kita ingin, apakah diri kita ingin Allah jadikan orang-orang tersebut? Maka jawabannya ada pada diri kita kembali. Apakah kita sudah berusaha? Apakah kita sudah mengetahui apa-apa saja
sifat-sifat mereka, amalan-amalan mereka, maka kita harus mengetahui hal-hal tersebut. Karena para jamaah sekalian, ketika kita menginginkan suatu, ketika kita memiliki cita-cita, maka kita akan berusaha, kita akan menempuh apapun jalannya itu. Maka terlebih lagi masuk surga. Ini adalah satu cita-cita, satu dambaan kita sebagai seorang mukmin, yang mana di surga itu tidak ada kematian. Di surga itu tidak ada lagi masa tua. Di surga itu tidak ada lagi rasa sakit. Semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana para jamaah sekalian, nikmat terbesar yang Allah berikan di surga adalah melihat wajah Allah, melihat langsung dengan mata kepala kita sendiri, dengan mata telanjang. Kita langsung melihat Rob yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Maka sungguh merugi orang-orang yang dia itu mendapatkan tempat di dunia, akan tapi orang tersebut tidak mendapatkan tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, masuk surga tanpa hisab adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk surga tanpa proses perhitungan amal, tanpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan, Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah memberikan pahala tanpa hisab, memberikan pahala tanpa batas. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Pada orang yang bersabar. Karena para jemaah sekalian, kata para ulama, bersabar itu dalam 3 keadaan. Yang pertama, bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita semua. Para jemaah sekalian, yang pertama, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kita bangun subuh, kita sholat, yang mana pada waktu subuh itu waktu yang mana kita tidur dalam keadaan terlelap. Akan tapi kita harus bangun, kita harus berwudu, kita harus siap-siap berangkat ke masjid. Maka kita bersabar. Kemudian duduk di majelis ilmu dalam keadaan dingin, dalam keadaan hujan. Kita datang, maka kita bersabar. Kita duduk mencatat, kita menghafal, maka kita bersabar. Berangkat ke sekolah, berangkat ke majelis ilmu, maka kita bersabar. Kemudian bersabar tidak ingin disebut-sebut sebagai orang yang saleh, tidak ingin disebut orang yang dermawan, maka kita bersabar. Meninggalkan atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam menutup segala celah yang bisa mengantarkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersabar. Kemudian bersabar meninggalkan segala wasilah yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersabar. Maka dalam keadaan kedua ini kita bersabar para jamaah sekalian, bersabar menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, bersabar dalam menghadapi musibah dan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para jemaah sekalian, kita hidup di dunia ini, tidak semua keinginan kita Allah berikan. Tidak semua keinginan kita mendapatkan. Maka kita bersabar. Bersabar tidak mencela. Bersabar tidak banyak mengeluh kepada manusia.
dan hanya mengeluh kepada Rabbul Alamin, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersabar. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua pada kajian yang malam ini, yang semoga Allah berkahi kita semua para jemaah sekalian, dan Allah memberikan niat kita yang lurus, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap wajah Allah, bukan mengharap wajah makhluk, bukan mengharap wajah manusia. Poin yang kedua para jemaah sekalian, setelah kita mengetahui apa itu masuk surga tanpa hisab, kemudian kedua, berapakah jumlah orang yang masuk surga tanpa hisab? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jumlah yang sangat besar. Dalam hadisnya, beliau bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab." Kata Rasulullah, akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Kemudian dalam riwayat yang lain, bersama setiap 1.000 ada 70.000 orang. Para jamaah sekalian, setelah Rasulullah mengkhabarkan kepada para sahabat, Rasulullah mengabarkan kepada muridnya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada para sahabat yang bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban 4 ciri-ciri, 4 sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah menyebutkan yang pertama, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian Rasulullah menjawab, siapakah mereka? Bagaimana ciri-ciri mereka? Bagaimana sifat mereka? Rasulullah menyebutkan tadi apa? Yang pertama, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Mereka tidak berobat dengan cara kai. Dengan cara kai. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak bertatayyur. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah sekalian, yang pertama, apa sih atau siapa atau kenapa tidak boleh meminta diruqyah? Para ulama telah menjelaskan para jemaah sekalian bahwasanya meminta-minta kepada makhluk adalah di antara sifat yang tidak terpuji. Maka sudah sepatutnya seorang itu meminta-minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan kenapa tidak minta ruqyah, karena sifat meminta-minta adalah di antara sifat yang tidak terpuji. Kemudian bagaimana jika dia membutuhkan ruqyah, yaitu dalam keadaan sakit? Maka kata para ulama tidak mengapa, karena itu adalah uzur atau itu adalah ada hajat. Ada hajat dengan catatan dengan ruqyah syar'i. Karena ada ruqyah syar'i dan ada ruqyah yang tidak syar'i. Para ulama menjelaskan, para jemaah sekalian, di antara ciri ruqyah syar'i adalah menggunakan kalamullah, yaitu dengan Al-Quran. Karena ada ruqyah yang tidak syar'i, yaitu menggunakan bahasa yang tidak difahami, menggunakan bahasa yang tidak difahami oleh manusia. Kan tapi di antara ciri kata para ulama yaitu menggunakan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah tidak minta diruqyah. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Wala yaktawun. Apa itu? Tidak berobat dengan cara kai. Apa itu kai? Yaitu berobat dengan
besi panas. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, yaitu besi yang dipanaskan, kemudian besi tersebut ditempelkan di kulit yang terluka, di kulit yang luka. Naam. Wallahu alam bagaimana caranya, wallahu alam bishawab. Akan tapi para ulama menjelaskan bahwasanya besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan kepada kulit yang terluka. Kemudian para jemaah sekalian, di antara sifat dan ciri yang ketiga adalah wala yatatayyarun. Nah, ya sifat yang ini ikhwah banyak sekali kita dapatkan. Apa itu tatayyur? Tatayyur itu adalah merasa sial. Merasa sial. Merasa sial dengan sesuatu. Contohnya merasa sial dengan hari. Merasa sial dengan hewan. Merasa sial dengan angka dan yang sebagainya. Maka tatayyur itu adalah tidak diperkenalkan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Rasulullah sampai menyebutkan 3 kali. Yang mana ini adalah ta'kid. Dalam bahasa Arab ta'kid adalah penekanan. Itu menekankan bahwasanya agar umatnya menjauhi, yaitu tatayyur. Tatayyur adalah merasa sial. Nah, contohnya merasa sial dengan angka. Angka 13 contohnya. Nah, angka 13 para bapak sekalian. Kalau kita perhatikan, contohnya kita sedang ke hotel atau kita naik lift. Kita perhatikan, bila ada hotel yang kamarnya misalkan lebih dari belasan atau puluhan, kita perhatikan para bapak sekalian. Terkadang sebagian itu ada yang nomornya dari 11, 12, kemudian 14. Atau 11, 12A, 12B, kemudian 14. Maka ini tatayyur para jemaah sekalian. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Atau bertatayyur dengan hari. Contohnya, tidak boleh menikah pada hari ini dan itu, pada bulan ini dan itu. Maka ini tatayyur. Tidak diperkenalkan atau tidak dibenarkan dalam Islam. Atau mungkin ada yang bisa memberikan contoh para bapak sekalian? Ada yang bisa memberikan contoh, bapak-bapak? Atau bertatoyur dengan hewan contohnya. Contohnya jika ketiban atau apa namanya? Burung. Burung. Nah, karena tatoyur itu para jemaah itu dari kata oir. Dalam bahasa Arab oir adalah burung. Karena dulu orang-orang jahiliyah mereka itu ketika memiliki hajat, ketika memiliki keinginan, maka mereka menerbangkan seekor burung. Jika burungnya tersebut terbang ke sebelah kanan, maka mereka akan melakukan hajatnya tersebut. Contoh mereka ingin bersafar keluar kota, maka mereka menerbangkan seekor burung. Burungnya terbang ke kanan, maka mereka berangkat bersafar. Nah, mereka menganggap akan ada keselamatan, ada kebaikan dari safaran tersebut. Kemudian, jika burungnya tersebut terbangnya ke kiri, maka mereka menunda atau meng-cancel safarnya tersebut atau hajat tersebut. Karena mereka beranggapan sial, akan ada kejelekan, akan ada keburukan dalam hajatan tersebut. Maka hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian cicak katanya, kejatuhan cicak. Mereka menganggap bahwa akan ada kesialan, maka ini tidak diperkenankan para jamaah sekalian. Dan banyak yang lainnya, yang antara bentuk tatayyur. Atau kalau dalam bahasa Sunda itu pamali. Nah, pamali atau misalnya pamali. Ya. Maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Yaitu tidak dibenarkan menyandarkan sebab yang bukan sebab. Kita bersafar, ya bersafar, bismillah. Kita berdoa menaiki kendaraan. Adapun keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha. Kita menyetir dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Adapun keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari burung. Akan keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat atau ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa hisab
yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menyerahkan diri atau menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah disebut tawakal? Misalkan seorang ingin makan, dia hanya berdiam diri, nanti akan ada nasi datang ke kita. Apakah itu tawakal? Itu bukan tawakal. Atau seseorang ingin menjadi orang yang faham tentang suatu ilmu, ingin belajar, ingin faham bahasa Arab contohnya. Maka apakah dia berdiam diri saja? Maka itu bukan tawakal. Bukan berserah diri saja atau bukan menyerahkan urusannya saja kepada Allah. Tapi harus diiringi dengan doa dan usaha. Kita dianjurkan untuk berdoa, kemudian berusaha. Kita ingin makan, maka kita masak atau kita beli ke rumah makan contohnya. Maka itu usaha, maka itu adalah tawakal. Kemudian ketika kita ingin faham bahasa Arab contohnya, maka kita berangkat ke majelis bahasa Arab, kita belajar, kita mencatat, kita menghafal. Maka itu adalah tawakal. Adapun kita faham atau tidak, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya doa dan berusaha. Adapun hasil itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah tawakal. Kemudian para jamaah sekalian, setelah Rasulullah menyebutkan ciri-ciri tadi, ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab, yang pertama adalah humul ladina la yastarqun wa la yabtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah Rasulullah menyebutkan sifat yang tadi, ada di antara para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Para sahabat tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku di antara mereka?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Anta minhum." Rasulullah menjawab apa? "Anta minhum." Engkau di antara mereka. Kemudian sahabat yang lainnya, sahabat yang kedua bertanya juga kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku juga di antara mereka?" Apa jawaban Rasulullah? "Sabaqaka biha Ukasyah." Apa jawabannya? "Sabaqaka biha Ukasyah." Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Jadi sahabat yang pertama adalah namanya Ukasyah ibn Mihsan. Ukasyah ibn Mihsan. Nah, apa yang kira-kira kita rasakan ya ikhwah ketika dijanjikan oleh Rasulullah akan masuk surga tanpa hisab? Tentunya sangat bahagia. Tentunya sangat bahagia. Karena jamaah sekalian, Rasulullah itu tidaklah berucap dengan hawa nafsunya. Semua perkataan Rasulullah adalah kebenaran. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, La yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Rasulullah tidaklah mengucapkan sesuatu ucapan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hawa nafsunya, bukan karena orang tersebut sahabatnya, bukan para bapak sekalian. Akan tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjawab sahabat yang kedua, sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Rasulullah. Seakan-akan para jamaah sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada kita tentang supaya kita tidak hanya fokus kepada hasil, supaya kita tidak fokus kepada apa yang kita capai, akan tapi kita fokus kepada usaha kita, kepada ikhtiar kita. Apakah kita sudah berikhtiar? Apakah kita sudah memiliki sifat-sifat orang yang masuk surga tersebut? Bukan hanya kita fokus kepada hasil, tapi kita fokus terhadap usaha dan ikhtiar kita. Karena para jemaah sekalian, yang membedakan antara Allah dan manusia apa? Allah itu melihat usaha kita, akan tapi manusia melihat hasil. Nah, Allah itu melihat usaha, bukan melihat hasil. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan, maka itu yang Allah akan balas. Tapi manusia melihat hanya hasil. Misalkan ada seorang Masya Allah, yaitu begini dan begitu, maka dia melihat hanya hasilnya saja, tidak mengetahui usaha yang telah dia lewati.
Maka itu yang membedakan antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita menyebutkan ciri-ciri dan sifat-sifat ahlu surga yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian di poin yang keempat ini adalah tawakal sebagai kunci utama. Yang mana tawakal tadi kita bahas, yaitu tawakal adalah berserah diri atau menyerahkan urusan kita kepada Allah setelah berdoa dan berusaha. Tawakal yang sempurna adalah menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah. Yakni menyerahkan hati kita kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk. Sambil tetap melakukan sebab yang dibolehkan oleh syariat. Naam, kita berdoa. Naam, kita berusaha. Akan tapi yang dilihat usaha kita, apakah sesuai dengan perintah Allah atau sebaliknya usaha tersebut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan tawakal. Karena tawakal harus berdoa, kemudian berusaha. Usaha tersebut atau ikhtiar tersebut sesuai dengan syariat, tidak melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Dalam ayat ini para jamaah sekalian, Allah menyebutkan di antara ciri-ciri seorang beriman adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin disebut orang beriman, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggantungkan nasib kita, tidak menggantungkan hati kita kepada makhluk. Adapun jika kita ditolong oleh makhluk, ditolong oleh manusia, ditolong oleh saudara kita, ditolong oleh karib kerabat kita, sahabat kita, maka pada sejatinya para jemaah sekalian, sejatinya pertolongan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi melalui perantara orang tersebut. Nah, kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kelima pada kajian yang semoga Allah berkahi ini adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka yang terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Mereka yang terbebas dari takhayul atau bahasa kita tahayul. Kemudian mereka yang terbebas dari ketergantungan kepada makhluk. Yang terbebas dari ketergantungan hati mereka kepada manusia. Maka yang pertama adalah mereka adalah yang terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memurnikan tauhid mereka. Kemudian yang kedua, mereka terbebas dari takhayul atau tahayul. Tahayul itu adalah kepercayaan yang tidak ada landasan Al-Quran dan Sunnah. Kepercayaan yang tidak ada landasan Al-Quran dan Sunnah. Maka itu adalah tahayul. Betapa banyak saudara-saudara kita yang masih meyakini tentang tahayul. Maka sebisa mungkin para jemaah sekalian, jika kita mendapati di antara saudara kita atau kerabat kita atau teman kita, maka kita mengingatkan mereka bahwasanya hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Karena para jemaah sekalian, yang menjadikan umat muslim atau umat Islam menjadi umat terbaik adalah mereka amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kita para jamaah sekalian, kita umat Islam adalah sebaik-baik umat. Kita harus berbangga sebagai orang Islam. Betapa banyak orang Islam dari kalangan anak muda atau dari kalangan orang tua, mereka itu malu menampakkan keislaman. Malu menampakkan keislaman. Seolah-olah mereka tidak berbangga dengan keislaman mereka. Padahal kita adalah
umat terbaik. Kata Rasulullah SAW. Apa yang menyebabkan atau apa sebab yang menjadikan kita umat Islam adalah umat terbaik? Apa kata Rasulullah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dan mengingatkan kepada kemungkaran. Maka para jamaah sekalian, sebisa mungkin kita harus saling mengingatkan satu sama lain, mengingatkan akan kebaikan dan mengingatkan akan keburukan. Yang mana semoga dengan kita mengingatkan saudara kita, kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnah, yang mengingatkan sunnah kebaikan, mengajak orang lain melakukan kebaikan, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut, wa ajru man amila biha, dan dia mendapatkan kebaikan orang yang mengamalkan. Tidak Allah kurangnya sedikit pun. Maka kita mendapatkan double kebaikan. Maka sebisa mungkin para jamaah sekalian, kita berusaha senantiasa mengingatkan saudara kita, istri kita, anak-anak kita, dan karib kerabat kita. Kemudian para jamaah sekalian, di antara sebab orang-orang masuk surga atau golongan orang-orang masuk surga tanpa hisab adalah mereka tidak menggantungkan hati mereka kepada manusia. Mereka menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berharap kepada manusia, akan tapi dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan atau mohon pertolongan, maka mohon pertolongan kepada Allah. Tidak meminta kepada makhluk, tidak meminta kepada manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, meminta pertolongan. Akan tapi meminta pertolongan, meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jemaah sekalian, terutama kita sebagai seorang orang tua, kita ingatkan anak kita, kita tanamkan tauhid sejak dini. Misalkan anak kita ingin jajan, maka kita ingatkan kepada anak kita, atau kita ajarkan, kita tarbiyah anak kita. Kita ingatkan dia, nak, jangan lupa minta kepada Allah. Jadi sebelum dia minta kepada orang tuanya, ingatkan dulu, apakah anak kita sudah minta kepada Allah? Nak, sudah minta kepada Allah? Nah, kita ajarkan sejak dini, kita ajarkan sejak kecil, supaya tauhid itu tertancap di hati mereka. Karena para jemaah sekalian, pada hakikatnya, seorang anak itu lahir dalam keadaan Islam. Seorang itu lahir dalam keadaan Muslim. Nah, dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu alal fitrah." Atau kama qala SAW, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidaklah seseorang itu dilahirkan, tidaklah seorang bayi itu dilahirkan ke dunia ini kecuali dalam keadaan fitrah. Kata para ulama, fitrah adalah dalam keadaan Islam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Kemudian jika anak tersebut lahir dalam keluarga Yahudi, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi. Dan jika seorang anak tersebut dia lahir dalam keluarga Nasrani, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Nasrani. Dan jika seorang anak tersebut lahir di keluarga Majusi, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia
Majusi. Nah, para jemaah sekalian, seorang itu lahir dalam keadaan fitrah. Ana terkadang mengetes atau mencoba bertanya kepada seorang anak kecil, yang mana anak tersebut kita lihat masih dalam keadaan fitrah. Coba kita tanya para jemaah sekalian. Coba tanya, Dek atau Nak, di mana Allah? Maka anak tersebut akan menjawab seperti ini. Allah di langit. Padahal anak tersebut belum belajar. Padahal anak tersebut bahkan misalkan masih belajar ngomong, contohnya. Belum masuk PAUD, belum masuk TK. Nah, terkadang anak sudah beberapa kali mengecek atau bertanya kepada seorang anak kecil, Dek, di mana Allah? Maka anak tersebut menjawab, Allah di langit. Maka anak tersebut masih dalam keadaan fitrah. Hmm. Maka anak tersebut masih dalam keadaan fitrah. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang keenam dalam kajian pada malam hari ini adalah keutamaan meminta kepada Allah agar kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Setelah kita mengetahui sifat-sifat mereka, setelah kita mengetahui sebab-sebab mereka masuk surga tanpa hisab, setelah kita mengetahui amalan-amalan apa saja, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita termasuk golongan tersebut. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah qudwah kita, mereka adalah suri tauladan kita. Mereka itu sangat bersemangat dalam kebaikan. Mereka itu fastabiqul khairat. Mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang paling mulia. Yaitu siapa? Sahabat Abu Bakar. Yang berlomba melakukan kebaikan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ajmain. Yang mana Rasulullah mengabarkan para jemaah sekalian. Ini sungguh sangat menakjubkan. Yang mana Rasulullah mengabarkan seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dalam satu timbangan, kemudian timbangan yang lain, itu keimanan seluruh kaum muslimin, kecuali para nabi dan rasul, maka keimanan atau timbangan keimanan Abu Bakar lebih berat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, seandainya keimanan Umar bin Khattab ditimbang dalam satu timbangan, kemudian timbangan yang lain, timbangan kaum muslimin seluruhnya, kecuali para nabi dan rasul dan Abu Bakar, maka keimanan Umar bin Khattab akan lebih berat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, seandainya keimanan Utsman bin Affan ditimbang dalam satu timbangan, kemudian timbangan yang lain, itu timbangan keimanan seluruh kaum muslimin, kecuali para nabi dan rasul, kecuali Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, maka akan lebih berat timbangan keimanan Utsman bin Affan. Maka para jamaah sekalian, betapa sangat mulianya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka sudah sepatutnya kita menjadikan mereka adalah suri tauladan kita. Kita mengambil mereka sebagai qudwah kita. Jika kita dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan satu problem, mendapatkan satu ujian, maka kita lihat bagaimana para sahabat melewati itu semua. Karena para jamaah sekalian, sejarah itu terulang. Akan tapi yang membedakan adalah pelaku sejarahnya tersebut. Sejarah itu terulang dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman itu terulang. Akan tapi yang membedakan adalah para pelaku sejarahnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Taib, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat adalah mereka yang sangat bersemangat melakukan ketaatan. Mereka adalah yang sangat bersemangat melakukan kebaikan. Sebagaimana yang telah kita bahas tadi, seorang sahabat yang mulia ketika Rasulullah telah menyebutkan sifat-sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab, itu sahabat siapa? Yang bernama siapa para jemaah? Ukasyah ibn Mihsan. Beliau langsung apa? Langsung mengangkat tangan.
langsung bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar termasuk dari mereka." Kemudian Rasulullah menjawab, "Sabaqaka biha Ukasyah." Sabaqaka biha Ukasyah. Naam. Afwan, Rasul menjawab, "Anta minhum." Engkau di antara mereka. Kemudian sahabat yang kedua mengikuti sahabat yang pertama yaitu Ukasyah bin Mihsan, tetapi Rasul menjawab, "Sabaqaka biha Ukasyah." Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Dan di antara faidah dari jawaban Rasulullah SAW adalah tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Taib, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sekarang adalah poin yang ketujuh di antara pelajaran penting dari kajian malam ini adalah yang pertama, tauhid yang murni adalah kunci keselamatan. Tauhid adalah kunci keselamatan seorang di dunia dan di akhirat. Apa itu tauhid? Tauhid itu mengesahkan Allah, itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada sesembahan atau tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah, itu terjemahan yang kurang tepat sebetulnya. Maka terjemahan yang tepat adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada penekanan yang berhak, karena yang lain tidak berhak disembah. Jadi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama, yaitu tauhid. Tauhid yang murni adalah kunci keselamatan. Kemudian para jamaah sekalian, pelajaran yang kedua adalah tawakal bukan meninggalkan sebab, akan tapi tidak bergantung kepada sebab. Naam, kita berusaha, naam, kita berikhtiar, akan tapi kita tidak boleh menggantungkan hati kita kepada sebab tersebut. Naam, kenapa? Tugas kita hanya doa dan berusaha, akan tapi adapun hasil adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini dan kita tetap berhusnudzon kepada Allah akan ada kebaikan dari yang Allah berikan tersebut. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah agar kita menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kita menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah, menjauhi tahayul, menjauhi ketergantungan hati kita kepada selain Allah. Naam para jamaah, menjauhi segala bentuk kesyirikan, menjauhi segala bentuk tahayul, menjauhi segala bentuk ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat adalah kita senantiasa berdoa dan berusaha dan beramal agar kita termasuk, agar kita Allah jadikan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin yang ke-8 menjadi penutup atau kesimpulan dari kajian pada malam yang berbahagia ini, yaitu masuk surga tanpa hisab adalah puncak kemuliaan bagi hamba Allah. Karena apa ikhwah? Karena tidak semua hamba Allah, tidak semua Allah jadikan hambanya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Hanya orang-orang terpilihlah saja. Maka para jemaah sekalian, maka sepatutnya kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab.
Dengan apa? Yang pertama dengan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadahan. Karena peribadahan itu sangatlah banyak ikhwah. Tawakal, ibadah. Kemudian sabar, ibadah. Kemudian berharap. Berharap itu ibadah. Jadi beribadah itu ada ibadah hati dan ibadah jasad. Nah, jadi kita menyerahkan atau memperuntukkan segala ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan menyempurnakan segala bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting para jamaah sekalian yaitu membersihkan hati kita dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk khurafat. Khurafat adalah cerita-cerita dusta, cerita-cerita yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita menjauhi segala bentuk khurafat dan menjauhi segala bentuk penyakit hati. Betapa banyak para jamaah sekalian penyakit hati yang menimpa kepada seorang muslim. Di antara penyakit hati adalah hasad, kemudian ujub, kemudian iri dengki, dan yang lainnya. Maka kita harus menjauhi segala bentuk penyakit-penyakit hati dan membersihkan hati kita dengan tazkiyatun nafas, yaitu membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk penyakit hati. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma rzuqna jannatal firdaus. Allahumma rzuqna jannatal firdaus. Allahumma rzuqna jannatal firdaus bighairi hisabin wala adabin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Adapun jika benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun jika kesalahan dan kurangnya itu murni karena kekhilafan kami pribadi dan minimnya ilmu kami pribadi. Jadi para jemaah sekalian, apakah kita tutup dengan sesi tanya jawab atau kita cukupkan saja? Azan dulu. Baik. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik. Mungkin kita cukupkan saja dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.